Halo, perkenalkan nama saya Raymond dengan NIM 230192596. Dan di video ini saya akan menjelaskan jawaban saya untuk nomor 2, 3, dan 4. Untuk nomor 2, kita akan membahas tentang normalisasi. Jadi apa itu normalisasi? Normalisasi adalah teknik desain database yang dilakukan untuk mengurangi data yang berulang atau redundansi dan mengeliminasi insert anomali, delete anomali, dan update anomali. Normalisasi biasanya mempunyai banyak tahapan, bisa sampai 6NF. Namun di sini kita akan bahas hanya sampai ke 3NF. Tahap yang pertama adalah unnormalized form. Di sini adalah tahap di mana normalisasi belum dilakukan, dan pembuatan tabel transaction yang berasal dari ekstraksi data invoice dan informasi entitas dari dokumen dan soal. Jadi kita dapat transaction table ini. Tahap kedua adalah first normal form, di mana kita menghilangkan semua data yang dapat didapatkan non agregat. Contohnya adalah total dan total buyer. Nah, setelah itu kita akan memecah data-data header transaction dan detail transaction agar apa yang muncul di header transaction tidak berulang di tabel detail transaction, serta gambar menu yang multi-value agar dapat memiliki single value. Nah, setelah itu kita akan mendapatkan tabel transaction header, detail, dan tabel gambar. Second normal form adalah penghilangan partial dependency atau pemecahan transaction detail di bagian kasus ini, agar atribut yang ada dapat berdependensi bisa dipecah ke tabel lainnya, di mana formulanya adalah satu primary key terdapat atribut yang berdependensi di primary key tersebut. Di sini kita bisa lihat adalah atribut-atribut ini berdependensi di kode menu. Jadi dengan itu ini kita bisa pecah menjadi tabel baru, yaitu tabel menu. Nah, untuk third normal form adalah penghilangan transitive dependency, yaitu pemisahan tabel setelah pembuatan beberapa key baru. Yaitu bedanya dengan second normal form adalah ada beberapa atribut yang berdependensi dengan atribut yang bukan merupakan PK. Jadi di sini tuh contohnya tuh di transaction header tuh ada masih banyak atribut yang bisa kita pecah menjadi tabel baru. Jadi di sini adalah tabel-tabelnya pelanggan, karyawan, dan cabang yang dibuat dari third normal form. Dari normalisasi yang ada, kita akan melaju ke ERD. Apa itu ERD? Jadi ERD ini kita akan memperlihatkan entitas beserta atributnya serta tipe-tipe data dari atribut serta PKFK di tiap tabel. Nah, ditekankan juga multiplicity, yaitu jumlah atau rentang kemungkinan kemunculan dari tipe entitas yang mungkin terkait dengan kejadian tunggal dari tipe entitas terkait melalui hubungan tertentu, dengan relasi seperti one to many yang ada di tabel pelanggan dan tabel transaction header. Jadi, apa yang diartikan itu, satu pelanggan bisa mempunyai banyak transaction header. Jadi, transaction header di sini kan itu kan berupa invoice-nya kan. Nah, jadi satu pelanggan, misalnya dia pesan banyak. Nah, dia pesan di hari lain tuh dia juga bisa mendapatkan invoice. Nah, kita lanjut ke enhance ERD, yaitu nomor 4. Untuk nomor 4 adalah di enhance ERD itu berbeda dengan ERD-nya tuh kita menekankan generalisasi, agregasi, dan komposisi. Apa itu komposisi? Komposisi adalah relasi antara entitas yang tidak bisa berdiri sendiri, sedangkan agregat merupakan kebalikan dari komposisi, yaitu bisa berdiri sendiri. Nah, di sini contohnya, gambar tidak bisa berdiri sendiri tanpa menu, sedangkan menu bisa berdiri sendiri tanpa transaction detail. Nah, habis itu adalah generalisasi dan spesialisasi yang bisa kita lihat di sini. Generalisasi satu ini kita buat dengan tipe transaksi, yaitu cash atau card, dan generalisasi yang di sini adalah posisi karyawan, yaitu sebuah waiter, chef, atau manager. Nah, dengan generalisasi ini juga harus di-include participation dan disjoint constraint. Participation adalah penanda determinasi apabila setiap member di superclass harus berpartisipasi sebagai member subclass atau tidak. Sedangkan disjoint constraint mendeskripsikan relasi antar member subclass yang mengindikasikan bahwa jumlahnya bisa hanya satu atau bisa lebih. Nah, di sini tuh kita include di sini nih, optional dan and. Jadi, waiter and chef and manager tuh bisa, waiter and chef doang juga bisa. Nah, jadi ini bisa kita pilih dari opsi ini. Sedangkan di sini adalah contohnya mandatory dan or. Nah, mandatory itu berarti kita harus wajib pilih, dan or itu berarti salah satu, hanya satu. Terima kasih.